Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ibu Winarso, alhamdulillah berkenan hadir meskipun dalam kondisi tidak begitu fit ya. Karena itu nanti singkat-singkat saja. Ada hadir nih direktur, wakil direktur di masanya, ada Ibu Ince, ada Bu Lia, Masya Allah. Ada Pak Saiful di pojok sebelah sana. Ada Ibu Ida. Oh iya, selamat datang Bu Ida. Pengurus Bekom, Masya Allah, terima kasih Bunda. Direktur GIS, wakil direktur, silakan Ibu. Rekan-rekan guru yang insya Allah senantiasa dihormati oleh Allah, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya terus terang Bapak Ibu, saya cuma ingin hadir sebetulnya karena saya tadi pagi baru pulang mudik juga dari Makassar. Tapi ternyata memang ada slotnya diminta untuk berbicara. Dalam sebuah hadis itu begini, wa idza stalsahaka falsahlah. Kalau suatu saat Anda diminta untuk berbicara, memberi nasihat, sampaikan semampu yang Anda bisa lakukan. Nah, saya amalkanlah hari ini. Oleh karena itu saya berbicara yang ringan-ringan karena saya tidak mempersiapkan sesuatu yang spesifik. Bapak Ibu tentu sering lihat kalau ada halal bihalal, ada ucapan Idul Fitri, suka ada gambar apa biasanya? Ketupat. Masjid ada ketupatnya yang sampingnya. Pada pagi hari ini saya mau bicara sedikit tentang ketupat itu. Kenapa ketupat yang dijadikan sebagai simbol? Jadi ada filosofi ketupat ya. Yang pertama, ketupat itu adalah makanan tradisional Indonesia yang sering digunakan oleh para pelaut dahulu kalau pergi melaut. Karena ketupat itu kalau dimasak dengan benar tahan, tidak basi, tahan lama. Artinya kita harus berbekal, karena kalau di tengah laut itu agak sulit untuk memasak dan sebagainya. Dulu, kalau sekarang sudah gampang. Jadi semua pelaut-pelaut itu selalu membawa bekal yang tidak gampang basi. Sekarang kita lihat mengapa ketupat. Satu, ketupat itu mesti dianyam terlebih dahulu, dibuat dulu wadahnya, ketupatnya ya, dan harus memiliki pengetahuan, memiliki keterampilan yang cukup untuk bisa menganyam menjadi sebuah ketupat itu. Saya percaya kalau Bapak Ibu tidak punya ilmunya, dari pagi sampai sore menganyam untuk ketupat itu tidak akan jadi. Maknanya apa? Dalam kehidupan ini setiap profesi yang kita tekuni, setiap pekerjaan yang kita tekuni
diharuskan kita memiliki kompetensi yang memadai, bukan hanya bersifat teoritis tetapi juga yang praktis. Kita bekerja sebagai guru, sebagai pegawai di bidang apapun, harus kita mengetahui ilmunya. Kalau tidak, runyam. Ibadah pun harus punya ilmunya. Orang kalau ibadah tidak punya ilmunya, ngawur. Jadi semua aktivitas mesti kita harus paham betul secara teoritis dan secara praktis. Ada orang dia tahu teorinya mau ketupat, oh nanti dianyam seperti begini, tapi kalau belum punya pengalaman, belum punya keterampilan dalam praktek, itu pasti nanti juga tidak sesuai dengan harapan. Di dalam Al-Quran ada dua yang selalu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk setiap profesi. Satu, profesionalitas, dan yang kedua, integritas. Nabi Yusuf itu ketika dia meminta suatu pekerjaan, ij'alni ala fazainil ardh inni hafizun alim, jadikan aku bendahara negara. Saya ini punya dua hal, satu profesionalitas dan integritas. Jadi minimal dua ini. Sama pekerjaan apapun, kita sebagai guru, profesionalitas, yang kedua integritas. Yang kedua, filosofi ketupat itu. Ketupat itu harus sama, semua anyamannya itu harus sama, tidak boleh ada yang kendor satu bagian atau bagian yang lain dia terlalu ketat. Kalau ketupat itu tidak semuanya kompak anyamannya itu, maka ada celah nanti yang bisa dilalui beras pada saat nanti dimasukkan beras ke dalamnya. Maka dia harus kompak, satu kesatuan, sehingga beras itu tidak lolos dari celah-celahnya itu. Maknanya apapun pekerjaan kita, dimanapun kita berada, mesti tetap ada kekompakan itu untuk mencapai satu tujuan. Tidak boleh ada misalkan guru yang tidak peduli, tidak care terhadap muridnya, yang lain kenceng, yang lain membiarkan permisif. Nah, itu harus sama semua. Karena kalau tidak, nanti ada berasnya lolos itu. Nah, jadi kita harus bersama-sama di dalam mewujudkan cita-cita tujuan kita dimanapun berada. Yang ketiga, filosofi ketupat itu sulur-sulurnya itu anyamannya kadang di atas, kadang di bawah, ya. Anyamannya itu dia muncul ke atas, lalu ke bawah lagi, terus ke atas, ke bawah lagi. Maknanya apa? Dalam kehidupan ini tidak selamanya seluruh hidup kita itu adalah kebahagiaan. Kadang kita tertawa senang, di waktu yang lain kita bersedih. Dalam Al-Quran disebutkan watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Begitulah hari-hari kami pergilirkan kepada manusia. Ada yang kadang di atas, kadang-kadang di bawah. Begitu. Jadi kalau selama kita masih hidup, seluruh hidup ini, kehidupan, kematian adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah kita mau bersyukur atau bersabar. Yang keempat, filosofi ketupat itu kan ada
ada wadahnya ya. Nah, ketupatnya tadi memerlukan satu keterampilan untuk menyusunnya, kemudian sulur-sulurnya itu kadang di atas kadang di bawah, dia harus bersama-sama ketat begitu itu, disiplin. Wadahnya masih kosong. Tergantung kita mengisinya, apakah beras premium atau beras yang sudah ada kutunya, atau beras yang sudah bau busuk, atau bahkan boleh jadi kalau ketupat itu diisi dengan pasir lalu direbus, ya hasilnya nanti sebagaimana adanya. Kita semua lahir dari nol. Kata Al-Quran surah An-Nahl 78, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an, dan seterusnya. Allah yang mengeluarkan kamu dari rahim ibumu, semuanya tidak ada yang memiliki pengetahuan, stok pengetahuan dari awal, yang ada potensi. Kita semua tidak lahir, tidak bisa langsung berbicara, paling bisa menangis. Nanti lingkungan yang mengajari kita harus berbahasa apa dan seterusnya. Jadi kita kalau lahir itu seperti pom bensin itu, dimulai dari nol, sama kita start dari nol semua. Tergantung yang diisikan dalam kehidupan ini, apakah beras premium atau beras asal-asalan atau bahkan bukan beras. Nah, kalau beras premium tentu hasilnya kita akan mendapatkan yang premium pula. Ibadah yang kita lakukan mudah-mudahan semuanya yang premium. Selama bulan puasa diajarkan, dilatihkan supaya isinya itu adalah beras premium. Jadi nanti Bapak Ibu, ini kemarin sudah latihan disiplin. Kalau sahur itu adalah warning, harus sudah ibarat kendaraan di lampu merah traffic light, itu mestinya sudah lampu kuning, mesti ngerem atau memperlambat kendaraan. Jadi kalau ada orang begitu lampu merah dia nancep gas, nggak berhasil puasanya. Kalau lampu merah itu artinya terbit fajar. Kalau sudah terbit fajar, mau setetes pun kita minum tetap membatalkan, stop sama sekali. Kalau sudah maghrib itu lampu hijau, tidak boleh ditunda. Iftar itu tidak boleh ditunda. Kalau sudah masuk waktu langsung kita berbuka. Tapi bukan istilah membatalkan ya, kan suka orang begini, udah cepetan batalkan dulu puasanya, itu salah itu. Kalau dibatalkan rusak artinya kan. Maksudnya cepatlah berbuka, bukan cepat membatalkan. Jadi kalau ada orang yang di depan lampu traffic light itu, lampu lalu lintas itu, dia taat terhadap itu, dia disiplin terhadap itu, begitu kuning dia mengurangi laju kendaraannya, begitu lampu merah dia stop, begitu lampu hijau dia go, artinya ada pengaruh puasanya terhadap kehidupan sehari-hari. Jangan sudah lampu hijau, tunggu baca WA dulu. Tidak boleh. Jadi lihat saja kalau ada orang tidak mengikuti lampu lalu lintas itu dengan baik, tidak berhasil puasanya. Jadi sekali lagi, ada wadahnya, tergantung kita mengisinya. Apakah beras premium atau tidak? Pindah, sulap. Yang berapa nih? Kelima. Yang keenam. Masya Allah, terima kasih diingatkan. Yang keenam. Ketupat itu, Bapak Ibu, lihat bentuknya ketupat itu. Apa namanya? Ketupat ya? Gambar itu. Yang guru matematik. Modelnya itu kan sudut atasnya kecil ya, yang bawahnya kecil. Ya, sudah disebut belah ketupat.
Maknanya apa itu? Karena ketupat itu yang bagian tengahnya kan lebar, atasnya kecil, bawahnya kecil. Itu maknanya mestinya masyarakat Islam itu jangan terlalu banyak yang konglomeratnya dan juga jangan terlalu banyak yang fakirnya, miskinnya. Jadi yang konglomeratnya sedikit saja, nggak usah banyak-banyak. Yang bawahnya fakir miskinnya juga tidak usah banyak-banyak. Fakir miskin diperlukan. Kalau tidak ada fakir miskin, bagaimana kita bersedekah? Bagaimana kita keluarkan zakat? Tapi jangan banyak-banyak, yang banyakkan miskinnya daripada yang kayanya, nanti repot juga. Jadi masyarakat Islam itu seperti belah ketupat itu. Yang di tengah-tengah orang-orang yang berkecukupan. Sering disebutkan kehidupannya pas-pasan. Pas mau pergi haji ada, pas mau beli mobil ada, pas mau umroh ada, mau beli rumah ada. Itu namanya hidup pas-pasan. Itu yang harusnya banyak di tengah itu. Sebab kalau orang terlalu tinggi konglomerat itu, yang mereka sudah tidak, istilahnya sudah bosan hidup kaya itu. Banyak orang yang bosan hidup kaya, bahkan dia tidak bisa menghabiskan uangnya, saking bingungnya, saking banyaknya.